Selamat siang ya. Gimana tadi ulangannya? Apa bilang? Fisika itu kan fun and easy, gitu loh ya. Oke ya, kita jumpa kembali di link Smart Open Teja. Oke ya, kemarin praktek kita udah melihat bagaimana bentuk garis-garis gaya listrik. Terus ada demo yang kita lakukan itu demonstrasinya di sekitar kawat berarus listrik itu bagaimana? Ada apa? Ada medan magnet yang ditimbulkan. Nah, sekarang kita akan belajar secara khusus untuk medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ya. Ingat, kalau arusnya naik gimana? Titik di sebelah kanan induksi magnetnya itu masuk atau keluar? Masuk ya. Oke. Kalau di sebelah kiri keluar. Mana ini? Oh iya ini ya. Oke. Jadi ingat ya. Yang harus naik ini. Oke ya. Kalau ada arus naik ke atas ini adalah I ya. Ini I. Ini arusnya. Ini adalah I. Kemudian jika ada titik lain, yaitu sebut aja di sini titiknya itu adalah titik P gitu ya. Lalu ini juga titik apa R gitu, S gitulah ya, S ya. Maka induksi magnet di sini itu arahnya kemana? Masuk ya, masuk berarti ini. Kemudian yang di sini berarti arahnya keluar. Nah, jarak antara kedua titik ini, antara titik dengan kawat berarus itu disebut dengan A. Nah, besarnya induksi magnet di titik P, di kawat lurus, B di titik P, itu dirumuskan sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 Pi dikalikan dengan A. Di mana A adalah jarak titik tersebut ke dalam kawat berarus itu. Ya. Ini untuk yang kawat lurus. Ya. Jadi kalau misalnya lagi ada kawat lurus lagi, misalnya arahnya adalah ke bawah I-nya seperti ini. Ya. Ini adalah arah arusnya, lalu ada titik lagi di sini titik P misalnya, maka B-nya kemana ini? Keluar ya? Oke, berarti ini B di titik P. Rumusnya juga tetap sama ya, ini B-nya ya. B di P. Tetap menggunakan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2 Pi A. Oke. Nah, yang berikutnya jika kawatnya itu adalah berbentuk kawat melingkar seperti ini. Ya, jadi ini berbentuk lingkaran. Ibu akan potong di sini. Ya, potong di sini. Nah, ini lingkarannya adalah full ya. Lalu ini ada arus. Misalnya aja, arusnya adalah ini, masuk ke sini. Berarti yang di sini ya arahnya ke sana ya. Ini adalah I-nya nih. Ini adalah I. Nah, pusatnya itu ada di sini. Pusat di lingkarannya ini. Pusat. Berarti B-nya kemana nih? Kamu ngikutin, masuk ya? Oke. B di titik P adalah arahnya masuk. B di titik P ini arahnya masuk ke sana. Nah, ini B-nya. Nah, untuk di kawat melingkar, B-nya, ini B di titik P, itu kita menggunakan rumus mu 0 I dibagi dengan 2A. Bedanya dengan yang kawat lurus apa? Tidak ada pi-nya, jadi gampang ngapalinnya kan. Nah, kalau misalnya kawatnya ini terdiri dari N lilitan, maka B di titik P ini ya sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 pi, tidak pakai pi ya, dibagi 2A, tinggal kamu tambahkan apa? Banyaknya lilitan. Jadi N itu adalah banyaknya lilitan. Nah, jika kawatnya ini tidak full melingkar, ya, tidak full melingkar. Misalnya kawatnya seperti ini, tidak full melingkar, berarti Ibu harus potong dulu. Nah. Ya, oke ya. Ini tidak full melingkar kan? Ya, tidak full melingkar. Kemudian kawat ini berarus listrik.
Misalnya seperti ini. Lalu yang ini adalah ke sana, nggak apa-apa. Nah, kita lihat sudutnya. Ini titiknya adalah titik P nih. Kita buat garis bantu ya, garis bantu. Oh, oke, garis bantunya ini ya. Ini untuk membantu. Nah, seperti ini. Tapi Ibu kasih putus-putus dulu. Ya, garis bantunya itu putus-putus. Ya, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Maka sudutnya yang kamu lihat itu adalah sudut ini. Ini, kita sebut sudutnya adalah alfa. Maka B di titik P itu akan sama dengan alfa, kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan apa tadi? Mu 0 I dibagi dengan 2A. Nah, kalau terdiri dari N lilitan, ya berarti tinggal kamu tambahkan N, begitu ya. Ya, lalu berikutnya lagi adalah untuk solenoida. Solenoida. Ya, solenoida itu adalah kumparan ya, konduktor bentuknya kumparan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini dialiri arus nih ya, dialiri arus ke sini, berarti ini masuk, maka di sini akan ke keluar ke sana ya. Nah, panjangnya daripada solenoida ini kita sebut aja L gitu. Nah, untuk di titik pusat, di pusat di sini dengan di ujung daripada solenoida itu berbeda. Nah, induksi magnet di titik pusat solenoida itu rumusnya adalah mu 0I dibagi dengan L. Nah, untuk yang di ujung kumparan, ini kalikan N ya, karena kan terdiri dari lebih satu lilitan. Nah, untuk di ujung kumparan, itu sama aja dengan B di pusat, kita bagi dengan 2. Berarti apa? Mu 0 I N dibagi dengan 2L ya. Nah, yang satunya lagi itu namanya adalah toroida. Toroida ya. Toroida itu sesungguhnya sama aja dengan kawat yang apa solenoida itu yang dibentuk lingkaran gitu ya. Tunggu ya, itu gambarnya gimana? Jelek sekali. Jelek sekali. Ya, Ibu bantu lah, dibantu pakai kawat melingkar dulu gini ya, supaya terarah gitu. Loh, ya toh, ya oke ya. Ini jadinya kan terarah. Cantik toh? Ya, ya udah cantik nih. Ya, ini berarti gimana nih? Ya, gini aja lah, nggak apa-apa. Oke, ini kita aliri arus nih ya. Kita aliri arus ke sana. Ini kita aliri arus. Oh, berani turun ya. Ya, awal aja. Nah, jari-jarinya ya. Kalau dari sini ke sini itu kita sebut R1, lalu yang ini ke sini kita sebut dengan R2. Ya, ini adalah R1, ini adalah R2. Nah, jari-jari efektifnya kita kasih lambang aja A ya. Jadi A di sini itu berarti sama dengan R1, halo, ditambah dengan R2, kita bagi dengan 2. Nah, rumus untuk B di titik ini titik P, ya titik P, di toroida, maka B di titik P itu sama dengan mu 0 I N, rumusnya sama dengan yang kawat lurus tadi, 2 Pi dikalikan A, di mana A-nya sama dengan R1 tambah R2 dibagi 2, atau jari-jari efektif. Oke? Jadi bagian ini sisa masuk rumus C. Jadi kamu ngapalin rumusnya gampang, ya? Gampang sekali. Sekarang apa? Apa? Yang toroida. Nah itu yang Ibu nggak tahu. Tidak, ini toroida ini bukan lingkaran. Beda kasus gitu ya. Ya ini kenapa disebut kita menggunakan ini, nanti kamu belajar sendiri secara khusus penurunannya untuk yang toroida seperti apa. Ya. Ya, oke. Ya, ada. Kalau Anda kamu cari bukunya di Haliday Resnick itu ada. Di perpustakaan ada Haliday 1, ada Haliday 2. Kamu cari untuk penurunan rumusnya toroida itu bagaimana? Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ambil waktunya dikit. Tapi habis ya, di sini apa sih?
Oh, bahasa Inggris. Nah, nanti ini PR untuk kalian. Ini I-nya ke sana, kemudian ini ke sini, lalu ini ke sana lagi, ya. Lalu ada titik P, kemudian ada titik R, lalu ada titik X, kemudian ada titik T. Gambarkan induksi magnet pada masing-masing titik ini terhadap ini adalah I1, lalu ini adalah I2, kemudian ini adalah I3. Berarti di sini ada B1, ada B2, ada B3 kan? Iya, oke. Sekarang uji coba. B1-nya kemana? Masuk atau keluar? Keluar. B2? Masuk. B3? Keluar. Ya, oke. Bisa ya, seperti itu ya. Hanya menggambar itu aja. Hah? Ya. Hanya gambar aja. Apa? Bab 3 nih.